lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Di atas kepalamu, bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih dengan segenap pengakuan kami. Kami nyatakan kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkaulah Allah yang layak kami sembah. Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan. Kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu menyampaikan Injil kerajaan surga. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat ada tanda, ada kuasa, ada mukjizat. Bahkan kami berdoa, baik hamba yang menyampaikan firman ataupun mereka yang mendengar firman, kami sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami pulang bawa berkat, kami pulang bawa mukjizat, kami pulang bawa jawaban doa. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami, sebab kami sangat siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Glotamres, sama-sama dengan bangga kita boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah mengumpulkan saudara dan saya pada hari ini, pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Glotamres. Bisa lebih kompak, lebih semangat lagi dan lambaikan tanganmu. Shalom Glotamres. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Banyak berkat, banyak mukjizat, banyak uang saudara. Saya boleh absen saudara yang bangga punya Tuhan Yesus, bisa lambaikan tangan saudara. Kalau saudara nggak keberatan, sekali lagi dong kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Seperti biasa, jumpai 2-3 orang di kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik, katakan sama orang tersebut, saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara, haleluya, puji Tuhan. Jumpai minimal 5 juta orang saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kalau saudara mengikuti jadwal saya sedang menyampaikan sebuah serial khotbah mengenai sabda bahagia Yesus di bukit dalam Injil Matius 5. Dan kita masuk kepada bagian kelima dari The Great Reversal, pemutar balikan dari Allah. Saya beri judul bagian kelima ini adalah kemurahan hati. Apa Bapak Ibu? Kemurahan hati. Kita buka dengan sebuah toko yang terkenal di Amerika, namanya Sus Orman. Sus Orman adalah ahli keuangan dari Amerika. Dia mendapat penghargaan 10 kali penghargaan dari New York Times bestseller saudara. Bahkan saking terkenalnya dia diundang oleh Oprah Winfrey saudara. Kalau saudara tahu Oprah Winfrey, tahu? Jualan soto di bawah kalau nggak tahu saudara. Oprah Winfrey adalah seorang tokoh yang terkenal. Kalau diundang ke podcastnya berarti saudara someone. Berapa hari lalu saya diundang untuk datang ke podcastnya saudara. Tapi saya bilang saya ada pelayanan di Glotamres saudara ya. Jadi demi saudara saya tolak undangan itu saudara ya. Itu rada gila dikit saudara. Dan dia juga diundang sama Larry King Show saudara. Dia cerita masa kecilnya, pengalamannya tentang uang. Suatu hari ayahnya, tokoh dari ayahnya saudara terbakar dengan hebatnya. Long story short, ayahnya ingat ada mesin kasir di tokonya yang belum sempat diamankan. Ketika api membara dengan hebatnya, ayah dari Sus Orman ini masuk ke dalam, ngambil mesin kasir. Walaupun panasnya minta ampun, tangannya melepuh, badannya mengalami luka bakar, tapi dia berhasil keluar dengan selamat. Dari itu dia mengerti, kecil dia memahami bahwa uang adalah segalanya. Uang adalah yang terpenting, bahkan karena uanglah orang rela sampai mati. Bahkan karena uanglah orang rela bunuh-bunuhan. Bahkan karena uanglah orang rela rumah tangga ayah dan anak gak kenal lagi, sahabat gak kenal lagi, suami istri bisa mengalami keributan karena uang. Makanya Yesus mengatakan bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Rivalitas terbesar dalam kerajaan surga, musuh terbesar kerajaan surga bukan iblis. Tapi Alkitab katakan kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Yang satu Tuhan, yang kedua Mamon. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan dan Mamon.
dalam bahasa aslinya kata mamon menggunakan kata mamonas. Mamonas artinya benda mati yang dihidupkan. Jadi pada mulanya uang itu hanya benda alat tukar menukar. Tetapi karena orang serakah, karena roh itu serakah, dunia itu serakah, sehingga benda mati itu dihidupkan. Orang menyembah uang, orang mencari uang, dan seterusnya. Makanya Injil Matius 5 ayatnya yang ke-7. Yuk sama-sama kita baca Injil Matius 5 ayatnya yang ke-7. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca Glotamres 3, 2 ya. Karena mereka akan apa? Sekali lagi yuk. Karena mereka akan beroleh apa? Kemurahan. Ketika Yesus menyampaikan ayat ini, sabda bahagia ini, orang Israel nggak ngerti maksudnya. Pengajaran ini asing bagi mereka. Kenapa? Karena mereka berada di bawah penjajahan. Karena mereka berada di pajak yang begitu tinggi. Karena mereka berada dalam keadaan yang susah. Jadi ketika mereka lagi susah, Yesus datang sama mereka dan bilang, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Mereka lagi susah, mereka lagi berada dalam tekanan, mereka berada dalam penjajahan. Tapi Yesus mengajar, meminta mereka untuk murah hati. Saya mau tanya sama jemaat Glotamres, kalau saudara sepakat sama pertanyaan saya, setuju angkat tangan. Kalau nggak setuju, diam aja. Yang ngerti bilang amin dulu. Yang nggak ngerti ada? Oke, puji Tuhan. Saya mau tanya jemaat Glotamres, salah atau benar tidak mempengaruhi keselamatan? Jadi jawab aja. Saya mau tanya, dunia sama bumi sama apa tidak? Yang bilang sama angkat tangan. Bumi sama dunia. Oke, yang bilang bumi sama dunia tidak sama, angkat tangan. Oke, sisanya lo mau apa? Berantem kita, ayo ribut kita, ribut. Bumi sama dunia itu tidak sama. Kalau saudara baca Alkitab, saudara ngerti. Kalau bumi adalah tempat asal, tempat tinggal, tempat kediaman. Setiap kali Alkitab berbicara bumi, dia bicara lokasi. Setiap kali Alkitab bicara bumi, dia bicara apa? Lokasi. Orang properti bilang yang penting 4. Lokasi. Gak lucu? Tolong dibantulah. Yang kedua, dunia. Setiap kali Alkitab berbicara mengenai dunia, Alkitab berbicara bukan tempat, tapi Alkitab berbicara sistem pemerintahan, sistem yang menggerakkan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, yang menguasai dunia, sistem pemerintahan adalah Adam, suaminya Inul. Yang komisi gagang telepon itu tuh. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, yang menguasai dunia adalah iblis. Makanya kita lihat 1 Yohanes, ayatnya firman Tuhan, 1 Yohanes 2, ayatnya yang ke-15. Yuk sama-sama kita baca Glotamres dengan semangat 45. 3, 2, 1, ya. Janganlah. Dan apa yang ada? Alkitab bilang gini, janganlah kamu mengasihi sistem pemerintahan dunia yang dijalankan oleh iblis. Yang mementingkan yang kaya dilayani, yang miskin ditolak. Yang mementingkan pokoknya cuan is everything. Cuan is my life. Untung adalah segalanya. Bahasa Ibraninya bilang hepeng mengatur negara on. Itu yang ketawa pasti Batak. Atau ikut-ikutan aja dia. Alkitab katakan ayat yang ke-16, sama-sama kita baca, sebab yaitu bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari apa? Dari dunia. Makanya kita perlu mengerti memang uang berharga. Tapi jangan sampai, saya selalu bilang uang itu adalah netral. Tergantung di tangan siapa. Uang di tangan anak Tuhan dipakai jadi berkat. Tapi uang di tangan bukan anak Tuhan, uangnya jadi tuan, dia jadi hamba. Saya berdoa uang di tangan orang percaya, uang jadi hamba, kita tuannya. Saya berdoa jemaat Glotamres jam 1.30. Saya berdoa saudara jadi tuan atas uang, bukan jadi hamba atas uang. Dan saudara diberkati luar biasa. Ayo tepuk tangan dulu yang luar biasa.
Nah, mari kita akan belajar hari ini mengapa Yesus mengajarkan kita untuk murah hati. Ketika Yesus bicara mengapa kita perlu murah hati. Mengapa saya harus murah hati? Yang pertama, catat dalam catatan saudara, kemurahan hati memuliakan Allah dan membuat saya semakin serupa dengan Yesus. Kemurahan hati memuliakan Allah. Kita lihat firman-Nya. Mari sama-sama kita Amsal 14 ayatnya yang ke-31. Yuk sama-sama Glotamres. 3, 2, ya. Siapa menghormati Allahnya? Siapa menghina apa? Penciptanya. Setiap kali saudara berbuat baik kepada orang miskin, saudara sedang menghormati Allah. Yang sepakat bilang amin. Alkitab katakan berikutnya saudara, firman Allah dalam Lukas 11 ayat yang ke-41. Sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Kebersihan dinyatakan oleh apa? Lalu pertanyaannya, apa sih murah hati itu? Apa terminologi Alkitab tentang murah hati? Apa bahasa aslinya murah hati? Dari bahasa Yunani, kata murah hati menggunakan kata eleo. Dari kata eleo ini muncul arti bahwa kemurahan hati adalah bukan hanya perasaan kasihan, tapi sebuah sifat nyata yang menunjukkan belas kasihan itu sendiri. Bahasa gampangnya bukan cuma ngomong doang, tapi love in action. Perbuatan kasih dalam tindakan. Jadi murah hati itu bukan cuma lihat orang, aduh kasihan ya, tapi cuma sampai di moncongnya doang. Tapi murah hati itu lihat orang tergerak oleh belas kasihan dan do something. Colek kiri kanan saudara, do something. Bilang sama yang baru ngomong, bilang sama dia. Do something. Dalam terjemahan Ibraninya, bahasa aslinya, kata yang dipakai oleh Matius, saudara, adalah menggunakan kata hesed. Hesed yang artinya menaruh simpati terhadap orang lain. Atau ikut menyesal atau merasakan kesedihan yang dialami orang lain. Suatu kemampuan untuk menempatkan diri benar-benar di dalam pribadi orang lain. Sehingga kita dapat mengerti apa yang dirasakan orang tersebut. Hesed adalah suatu tindakan untuk mengidentifikasikan diri kita dengan orang. Gampangnya begini, mungkin saudara bingung karena jam 1 ini jam makan siang. Kalau belum makan siang, kampung tengah kosong, nyampenya lama. Nanti Tuhan baru datang baru ketawa dia. Gampangnya begini, kita lihat orang salah, kita nggak langsung ngakimin. Tapi kita pikirin dulu, kenapa dia salah. Dari situ muncul belas kasihan. Dari belas kasihan muncul kerinduan untuk tolong. Itu yang dimaksud dengan murah hati. Itu yang dimaksud dengan kita bukan hanya lihat orang salahnya. Tapi kita lihat kenapa orang itu bisa. Dan ketika kita tahu alasan salahnya, kita jadi berbelas kasihan. Kita jadi bermurah hati. Makanya ketika Yesus bilang demikian, maka kita mengerti. Watchman Nee bilang demikian. Watchman Nee, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Kemurahan hati adalah sesuatu yang Anda berikan pada seseorang yang sebenarnya apa? Tidak berhak menerimanya. Pak, tapi dia sampah Pak. Dia kurang ajar Pak. Dia gak layak Pak. Kamu juga gak layak. Tapi Tuhan layakkan. Pak, tapi dia kurang ajar Pak. Dia gak tahu diri Pak. Sayang tolong dia dari dulu Pak. Kamu juga seringkali gak tahu diri sama Tuhan. Tapi Tuhan tolong kamu. Pak, tapi dia gak ngerasa bersalah Pak. Sering kamu ngerasa gak bersalah. Tapi Tuhan tolong. Itu yang dimaksud dengan murah hati. Dimulai dengan apa? Berbelas kasihan sama kesalahan orang lain. Dimulai dengan apa? Kalau pendeta khotbah, belas kasihan sama pendeta itu. Jangan diem doang gitu. Itu yang murah hati. Nggak ketawa, nggak apa-apa saudara. Kalau saudara pendeta ngelawak, lucu nggak lucu, ketawa, itu murah hati namanya. Kalau pendeta khotbah lagi bagus, kasih tepuk tangan, itu lebih murah hati lagi. Tepuk tangannya palsu semua itu saudara. Mari kita akan melihat kisah nyata di Alkitab ketika Yesus berjumpa dengan ahli Taurat. Saudara siap diberkati? Saudara sabar sebentar, nanti pulang di tempatnya saudara, saya yakin dan percaya saudara pulang akan diberkati luar biasa. Ayo kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Injil Lukas 10. Injil Lukas 10
ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Kita baca bergantian. Saya baca 25, saudara baca yang ke-26, demikian seterusnya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 26 saudara. Jawab orang itu, seluruh isi Alkitab ada di ayat ini saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. 28 jemaat Tuhan, 3 ya. Stop sampai di situ. Ada orang ahli Taurat tanya sama Yesus, "What should I do untuk mendapat eternal life?" Untuk mendapat hidup yang... Pertanyaannya bagus gak? Nah, nggak ada orang di sini. Pertanyaan bagus apa enggak? Bagus. Dia nanya eternal life, hidup yang kekal. Yesus bilang sama dia, apa yang terus dalam hukum Taurat? Lakukan itu. Apa yang kau baca? Disebutin semuanya. Ini orang jago, ahli Taurat namanya. Dibilang udah dilakukan. Mari kita lihat ayatnya yang ke-29. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2 ya. Tetapi siapakah sesamaku apa? Manusia. Mengapa ahli Taurat yang tahu Alkitab, yang tahu firman Allah dengan luar biasa bertanya pertanyaan receh sama Yesus? Dia tanya, siapakah sesamaku manusia? Itu pertanyaan yang anak saya juga tahu. Kan gak mungkin kambing atau domba. Tapi kalau saudara melihat latar belakang tradisi orang Yahudi pada masa itu menganggap sesamanya manusia adalah sesama orang Yahudi. Di luar orang Yahudi, Gentile dianggap orang kafir, dianggap orang-orang yang tidak layak untuk ditolak pada masa itu. Jadi ketika orang Taurat ini bertanya, siapakah sesamaku manusia? Dia sedang bertanya yang mana nih? Karena menurut orang Yahudi hanya sesama Yahudi yang dianggap layak untuk ditolak. Yang ngerti bilang amin dulu. Makanya Yesus menjawab mereka di ayat kedua 30, 31, 32 sampai 37. Yesus bilang ada orang yang orang Yahudi dari Yerusalem turun ke Mampang. Dari Yerusalem turun ke mana? Ke Yeriko. Dari Yerusalem turun ke Yeriko. Orang itu di tengah jalan dirampok habis-habisan. Sama-sama bilang sama saya, dirampok habis-habisan. Bahkan kita bilang hampir mati. Saudara mungkin berkali-kali pernah dengar tentang perikop ini, tapi saya berusaha membawa sama saudara. Mungkin saudara belum mendengar dari sudut pandangnya ini. Saya sampaikan sama saudara. Ada orang Yahudi, tapi sama-sama orang Yahudi turun dari Yerusalem. Gambaran Yerusalem kotanya Tuhan, gambaran kekudusan. Turun ke Yeriko. Yeriko itu adalah kota yang ditutup. Yeriko adalah kota orang berdosa. Jadi gambaran orang yang dari ikut Tuhan jatuh ke dalam dosa, dirampok hatinya, dirampok habis. Saya kembali lagi ke tempat lagi seperti dirampok habis. Kan gitu kan. Setiap kali saudara jauh dari Tuhan, ikut iblis, saudara pasti dirampok habis-habisan. Udah rata sama tanah, baru iblis tinggal. Selalu kayak begitu. Makanya jangan pernah tinggalin Yesus demi apapun juga. Sekali Yesus, selama-lamanya tetap Yesus. Kita bilang orang ini dirampok habis-habisan. Jadi Yesus bilang untuk menjawab siapa sesamanya manusia. Kita bilang ada seorang imam. Imam ini yang ngerti firman. Seorang gambaran yang ngerti firman. Imam ini lewat di kota itu. Dan imam ini saya yakin dia pasti kasihan. Betul apa tidak? Karena imam, dia pasti kasihan. Mungkin dia ambil HP, dia foto, dia taruh di grup. Kasihan nih, anaknya siapa? Tapi dia cuma sadar kasihan. Dia doing nothing. Dia nggak melakukan apa-apa. Dia nggak buat apa-apa. Mungkin mirip-mirip kayak saudara gitu. Saudara, kita lihat orang, kita mau tolong, tapi kita ingat kita aja lagi susah.
Kamu mau nolong orang gue aja lagi susah, masa tolong orang gue aja lagi kurang, masa gue tolong orang gue aja lagi butuh, ngapain tolong orang. Nah, imam ini dia ngerti firman. Saya ngajar sama saudara apa yang dimaksud murah hati oleh Alkitab. Imam ini dia ngerti firman, dia tahu orang ini hampir mati, dia lihat orang ini susah, hampir mati, dirampok habis-habisan, walaupun dia tahu firman, dia lewatin aja. Cuman aduh kasihannya, dia lewatin. Akhirnya bilang yang kedua, orang siapa? Sunda. Orang Lewi. Orang Lewi adalah pemimpin pujian, ngerti firman, tahu firman. Bayangan saya dia lewat nyanyi. Karena pemimpin pujian, nyanyi begini. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Lihat orang itu, jadi pakai Tuhan. Kita kan kalau nyanyi paling di gereja. Dia lewat, Imam Lewi dia tahu firman. Dia lihat, dia saksian. Tapi nggak buat apa-apa. Dia lewatin. Yang paling menampar dari ayat ini kan Imam, kan Lewi. Paling menampar dari ayat ini adalah orang yang paling dibenci oleh orang Yahudi, yaitu orang Samaria lewat. Samaria adalah orang yang dibenci ketika kerajaan Israel terpecah utara dan selatan. Orang Samaria itu tidak dianggap Yahudi. Ingat perempuan Samaria ketika ketemu sama Yesus? Oke, nggak ingat apa-apa. Itu. Ya begitu. Orang Samaria ini dia lewat. Kita bilang orang ini tergerak oleh belas, tolong orang ini. Bahkan kita bilang dia balut lukanya. Bahkan kita bilang apa saudara? Dia bawa ke penginapan, dia kasih 2 dinar. Bahkan dia bilang urus orang ini. Nanti akan datang lagi. Itu yang dimaksud dengan belas kasihan, murah hati. Makanya kita bilang yang kaya begini, Allah akan menunjukkan kemurahannya sama orang itu. Mungkin saudara kayak imam itu yang mau tolong, bisa rasa gua aja susah, gua aja lagi butuh, kok tolong. Atau mungkin saudara seperti orang Lewi tadi, yang mau tolong tapi lagi sibuk. Gue lagi sibuk, gue banyak kerjaan, gue mau bantu, kerjaan gue banyak, gimana dong? Jadi gak bisa tolong. Saya tadi bilang di jam 11.30, saya bilang, saya tahu lah dari keluarga yang di bawah garis kemiskinan. Saya tuh kadang-kadang suka iri hati lihat teman-teman saya yang rumahnya gede, orang kaya. Saya kalau main ke rumahnya gitu siang-siang pasti mamanya muncul bilang gini, nah ayo makan dulu. Saya gak pernah dipanggil begitu di rumah. Karena nggak anak makan dulu, makannya makan aja, nggak ada. Itu kalau meja makannya, saya bilang tadi meja makannya itu di sini, ujungnya bisa di Semanggi. Meja makannya gede, yang itu meja makannya tengah tuh, yang menunya bisa diputar. Kita sama-sama susah, bagaimana sih? Diem semua nih, sama ya, orang susah semua kumpul di sini ya. Yang itu loh, yang dibuka gitu, yang tudung sajinya kalau dibuka 4 sehat 5 sempurna. Ya kan kalau kita kan makan yang penting kenyang. Ya kan sehat urusan nanti. Roh Kudus menyehatkan. Tadi saya makan di samping tuh sate babi, nebu, nasi panas, malaikat turun naik. Bernyanyi haleluya, daging babi, enak banget. Masuk TikTok nih. Jadi kadang-kadang makan tuh saya enak banget. Jadi kadang-kadang kalau makan di situ saya makan banyakin gitu. Apalagi kalau lihat mainannya keren. Tapi beberapa nggak dipakai gitu. Jadi kadang-kadang saya pikir, aku ambil aja.
Tapi yang bikin saya sebel bukan itu. Saya pulang, udah tahu miskin, udah tahu susah. Tapi kalau pulang ke rumah, itu saya udah tahu deh. Kita lagi susah, 6 bersaudara, duit nggak ada, tinggal di rumah kontrakan, rumahnya SSSSS, rumah sangat sederhana, sampai selojo saya sangat sulit sekali. Tahu kan yang diri kau ada, di kanan kau ada. Bukan karena ada di sini, yang di mana-mana. Jadi kalau tidur udah kayak ikan sarden. Gak ada tuh kamar abang di mana? Satu kamar buat kebersamaan. Lagi kusengal kemesraan ini. Jadi tuh pulang pasti datang keluarga dari kampung yang selalu minta tolong sama mama saya. Kadang-kadang kita tuh anak kesel gitu. Udah lagi susah, nolongin orang lagi. Udah lagi kita yang butuh duit, nolongin orang lagi. Sampai saya bilang sama mama saya, Ma, kita lagi susah. Bukan lagi susah, susah. Ini susah. Dia lagi susah, ngapain tolongin orang, Ma? Saya nggak pernah lupa, saya kuliah, bayar kuliah. Mama saya gadein barangnya ke Pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dari kepala warung kan samanya kita kan. Masih ingat kok hijau-hijau itu? Halo? Apa jangan-jangan kemarin ada anting kok udah nggak ada? Di sekolahin ya? Jadi dapat duit dari Pegadaian, saya yang ngambil tuh, ngambil motor, taruh motor, pulang naik ojek. Karena kenapa motornya dipinjam mama? Saya baju hitam. Pulang bawa duit 5 juta buat kuliah kami berdua sama kakak saya. Ini mah uangnya mah. Baru mau bayar besoknya datang keluarga. Deda. Tahu dong kalau Deda? Deda itu kan panggilan bangsawan. Deda. Ini dereremu. Naik motor jatuh. Dalam hati saya syukurin. Tahu-tahu rusaknya sama gue motor jatuh. Jatuh biar jadi gini-gini butuh biaya. Dan lucunya Tuhan, biayanya sama kuliah saya. Kalau gope kan enak gitu kan. Bener-bener pas 5 juta. Orang itu ngomong begitu sambil nangis. Mama saya lihat saya. Saya udah feeling gak enak nih. Mama saya lihat saya lihat mama saya, kita lihat-lihatan. Terus dia bilang ini Bontot, mama mau ngomong. Saya bilang Bontot gak mau ngomong. Jangan ajak-ajak Bontot, mama udah. Bontot mau ngomong, dia panggil kakak saya. Kakak saya kan perempuan, ikut aja sama mamanya gitu. Dia bilang gini Bontot, kuliahnya udah dulu ya. Kita tolong dulu orang ini. Kalau nggak ditolong bisa mati. Saya bilang Bontot kalau nggak kuliah udah mati mama. Terjadilah 5 juta itu barbang. Makasih ya Eda ya, makasih ya Eda ya. Dia lihat saya, Bontot makasih ya. Jangan bilang makasih sama aku. Saya hari itu, bulan itu, semester itu, cuti. Karena nggak bayar. Dan abang-abang suka bilang, kita lagi susah main tolongin orang. Kita lagi miskin, nanti aja kalau udah kaya baru tolong orang. Tapi sampai sekarang saya ngerti. Berapa waktu kemudian mama ngomongin sama saya, Bontot. Mungkin Bontot hari ini, saya udah panggilnya Bontot, sebagai seorang yang gak tahu. Nama asli saya Bontot sebenarnya. Ya ini benar di KTP namanya Bontot dan Tengah Kali. Gak tahu KTP siapa itu. Tapi nama asli saya Bontot Tanaka. Bontot Tanaka. Kenapa Bontot? Udah gak usah saya jelasin. Bontot, mama sebenarnya kaya. Jangan-jangan mama saya kayak drama Korea gitu. Pura-pura miskin buat anak-anaknya gitu kan. Ternyata dia anak jutawan siapa gitu kan. Ternyata miskin beneran gitu. Bontot, mama sebenarnya kaya. Mama nabungnya bukan uang, apa logam. Mama nabungnya kepada orang. Mama tabur benih sama orang. Biar nanti kamu besar, kamu nikmatin kemurahannya, benihnya. Saya itu nggak ngerti, saya masih marah sih, mah. Semenjak saya besar, bertambah dewasa, ada banyak kemurahan Tuhan
terjadi dalam hidup saya. Saya percaya karena dulu mama saya bermurah hati sama orang lain, sehingga Tuhan murah hati sama keturunannya. Kita kan gitu. Kita lagi susah, kita nggak mau tolong orang. Atau sederhananya begini, suaminya digerakkan Roh Kudus untuk tolong, istrinya pakai setan. Istrinya udah ngapain mah, kita lagi susah. Betul apa betul? Suami betul, ya betul. Betul. Atau sebaliknya, istrinya digerakkan untuk tolong. Suami yang belum sadar, nggak usah lama. Apa masih kaya? Ngapain dia, biarin aja. Makanya nggak heran ekonomimu di situ aja. Makanya nggak heran karirmu di situ aja. Makanya nggak heran generasi ke generasi nggak ada lompatan karir, nggak ada lompatan promosi, nggak ada hal-hal yang luar biasa terjadi sama saudara. Kenapa? Kita setiap kali Tuhan kasih kesempatan untuk kita berani bermurah hati, kita main aman. Setiap kali Tuhan kasih kesempatan untuk kita tolong orang, kita nggak mau nyaman. Murah hati itu kan nyaman, betul apa tidak? Murah itu kan korban, kita korbankan apa yang kita punya buat tolong orang, buat bantu orang, sehingga kita jadi kayak janganlah. Amin. Makanya mari kita lihat sebuah ayat yang kita bisa mengerti. Bapak saudara, diam aja terus sampai Tuhan datang kedua kali, saudara. Mari kita lihat sebuah ayat yang menarik, Yakobus 2 ayat yang ke-13. Sambil saya undang pemain keyboard yang bisa bantu saya. Saudara diberkati, amin. Yakobus 2 ayat yang ke-13, yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, iya. Tetapi belas kasihan akan apa? Ayat ini sederhana tapi very powerful. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak. Maksud dari ayat ini, kalau saudara kejam sama orang lain, maka kejam pun akan terjadi sama saudara. Kalau saudara jahat sama orang lain, maka yang jahat akan terjadi sama saudara. Kalau saudara gak adil sama orang lain, maka akan yang gak adil akan terjadi sama saudara. Ayat ini mau bilang sebab penghakiman yang tidak berbelas kasihan akan berlaku pada mereka yang tidak berbelas kasihan. Satu ayat di belakang itu, satu kalimat, tapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Sesederhana ayatnya, tapi secara teologi dalam banget. Kata belas kasihan di sini merefer, kata penghakiman di sini merefer kepada penghakiman akhir zaman. Akhir zaman, kalau saudara memiliki belas kasihan, orang-orang jahat sama saudara, saudara gak balas. Ada orang nyakitin saudara, saudara mengampuni orang itu. Maka nanti di penghakiman Allah perhitungkan itu. Maka dosa saudara di masa lalu Allah akan ingat adalah belas kasihan yang saudara tunjukkan sama orang lain. Makanya kita katakan berbahagialah orang yang murah hati. Murah hati bukan hanya kasih duit ke orang, tapi murah hati adalah ketika kita punya hak buat balas perbuatannya. Kita punya power buat injek orang itu. Kita punya power buat sikat orang itu. Tapi kita bermurah hati untuk gak balas. Kita bermurah hati untuk ngampunin. Kita bermurah hati, gue bisa balas tapi gue memilih untuk ampunin. Makanya kita bilang, tetapi ayatnya tampilkan, kita bilang belas kasihan akan menang atas apa? Atas penghakiman. Makanya Yesus bilang, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan kembali sama kamu, kata Alkitab. Kalau saudara mengukur orang lain dengan judgmental, dengan menghakimi, jangan marah nanti kalau kamu gagal, orang akan hakimi kamu. Kalau saudara mengukur orang dari hartanya, jangan marah kalau nanti orang
mutu saudara dari harta saudara. Kita bilang kalau saudara berbelas kasihan sama orang lain, maka belas kasihan dari Tuhan akan turun sama saudara. Cabang lain sih tanda kaki cabang lain. Cabang ini yang nggak ngerti apa maunya ini. Kita bilang itu. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan mendapat kebahagiaan. Apa maksud ayat itu? Kalau saudara tadi saya bilang berbelas kasihan sama orang, maka Bapa di surga akan juga berbelas kasihan sama saudara. Kita bisa bayangin kalau ada orang kaya di dunia murah hati sama saudara, enak-enak kan? Enak-enak banget kan? Bayangin kalau Bapa di surga bermurah hati sama saudara. Wow. Dimulai dari apa? Kita murah hati sama orang. Jangan apa-apa marah, jangan apa-apa sakit orang, jangan apa-apa hajar orang, jangan apa-apa balas dendam, jangan apa-apa sikat hajar aja, tembat. Jangan apa-apa orang diinjak sampai habis gitu, dimatiin gitu karirnya, dihabisin sehabis-habisnya, dicuri hati. Jangan. Kalau saudara gitu sama orang, tunggu. Suatu hari yang kau lakukan ke orang lain terjadi sama kamu, dan biasanya bisa disakit. Kalau kamu murah hati sama orang, saya kemarin layanin pasangan suami istri. Istrinya tahu suaminya selingkuh sama perempuan itu biasa ya. Ini jeruk makan jeruk. Suaminya istrinya tahu, istrinya kaget karena suaminya ternyata seksual sama perempuan bisa, sama laki-laki bisa. Selingkuhnya sama perempuan ya, sama laki-lakinya. Saya nggak kurang-kurangin ceritanya, nggak lebih-lebihin, karena ini benar cerita sama kamu. Dari mana istrinya tahu? Suatu malam, kan istri kan lebih hebat dari FBI. HP suaminya nggak gimana dia muncul, ting, dia lihat kepo, dan terjadilah penyelidikan forensik. Lihat. Malam-malam suaminya lagi tidur, agak-agak bilang pada apa gitu. Mama, I love you. Masih sini. Wah. Manusia awalnya dia ngamuk. Suaminya nangis. Saya diberkati sama kesaksian. Suaminya nangis. Suami istrinya nggak bisa biasa, minta cerai. Kita cerai. Malu kita cerai. Selama ini kamu tidur sama dia, saya kurang apa? Sampai saya udah begitu kan. Saya kurang apa? Bisa disebut marah. Ya kan, mama kurang ini. Kau usah terlalu jujur, Pak. Selesai, dia nangis. Minta cerai. Suaminya walaupun salah gitu, tapi dia berani ngomong gini. Coba ambil waktu sejuk, beberapa hari marah dan sebagainya. Istrinya berdoa. Istri ngomong satu kalimat yang gak bisa ngomong gini. Maka sebab Yesus ngampuni saya ampuni Bapak. Seperti Yesus mengasihi saya mengasihi Bapak. Ada respon. Kenapa
judulnya cerita itu. Si, kenapa banyak rumah tangga gak bertahan? Karena pasti salah satu memilih untuk menyerah. Pasti salah satu memilih untuk Yesus bilang begini, yang aku kehendaki bukan persembahan, tetapi belas kasihan. Kita ada di zaman orang gampang banget ngakimin, tulah-tulah banget. Makanya orang gak mau kelihatan lemah, karena kalau kelihatan salah dikit habis. Apalagi sekarang TikTok, sedangkan namanya kan TikTok, kena habis. Aduh. Dan orang boleh komen apa aja. Sekarang tuh komen orang jahatnya minta ampun. Kalau ngomong maki-maki orang, hidupnya udah kayak malaikat aja. Semua gitu. Udah kayak Andra the Backbone. Gak ketawa. Beda angkatan kita ya. Lihat orang salah dikit, banyak tahu gitu. Kita suka ngakimin orang, yang dihakimi marah. Kita suka ngomongin orang, dia diomongin marah. Kita suka jelekin orang, tapi dia jelekin marah. Kita berharap orang murah hati sama kita, tapi kita gak murah hati sama orang. Kita berharap kalau salah orang ngampunin kita, tapi kalau orang salah sama kita malah kita gede-gedein kesalahannya. Makanya kita bilang berbahagia orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh. Bayangkan saja dalam pikiran saudara kalau Bapa di surga murah hati sama saudara. Bayangkan saja dalam pikiran saudara kalau Bapa di surga bermurah hati sama saudara. Saya tutup dengan ini. Anugerah dan kekenanan itu different thing. Anugerah dan kekenanan dua hal yang berbeda. Yang setuju bilang amin. Anugerah itu semua dapat, semua dari ujung ke ujung, semua dapat anugerah dari Allah. Yang setuju bilang amin. Tapi perkenanan enggak semua. Anugerah itu semua dikasih sama Tuhan. Tapi perkenanan itu dia hak berat-beratnya Tuhan. Dan bagaimana supaya kita dapat perkenanan dari Allah? Sederhana, berbelas kasihan sama orang lain, berbelas kasihan sama kegagalan orang, berbelas kasihan sama kelemahan orang, berbelas kasihan sama kebodohan orang. Kalau lihat orang salah, jangan dihakimi tapi didoakan. Kalau lihat orang gagal, jangan malah didoakan, jatuh tapi ulurkan tanganmu, angkat orang itu. Kalau lihat orang salah, bantu orang itu. Maka Alkitab katakan Allah akan berbelas kasihan sama saudara. Kalau Allah berbelas kasihan sama saudara, no one can stop you. Kalau Allah bermurah hati sama saudara, siap-siap naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan akan dia buat berhasil. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu dan katakan Yesus dahsyat. Amin. Mulai hari saya karena di tempat Om Gilbert no, di Tuhan pertama yang telepon saya, namanya pendeta Gilbert Tumain. Apa Tuhan bilang jam 8 menundurin diri, lama-lama jam 11 pendeta telepon, jadi Gideon sama Om aja, Om menjagain Gideon. Belas kasihan itu, kemurahan hati itu, yang saya thank you. Makanya kalau Om yang minta tolong kasih jadwal, udah lari nolak. Oh yang undang banyak, sampai Afrika undang. Jadi kalau Om Gilbert udah ayo, kenapa? Kait saudara yang sudah kejam sama orang,
suka jahatin orang, kalau kau nggak bertobat, tunggu tanggal main di bioskop saya. Ya, pikir saudara bisa lolos. Saudara pikir saudara bisa lewat gitu aja. Saudara pikir saudara bisa ngancurin hidup orang dan lewat gitu aja. Saudara pikir Tuhan nggak hidup. Emang saudara pikir Tuhan nggak tidur. Emang saudara pikir Tuhan tidur gitu. Emang saudara pikir saudara bisa merampok hidup orang. Saudara bisa jahat sama orang. Saudara bisa berancakan yang jahat sama orang. Dan saudara pikir Tuhan yang diam gitu. Emang saudara pikir Tuhan gak akan buat apa-apa? No. Tidak ada orang di muka bumi ini sehebat, sekuat apapun, sepowerful apapun yang akan lolos dari apa yang tak tahu dalam hidup. Gak akan. Tapi kalau engkau baik sama orang, bermurah hati sama orang, belas kasihan sama orang, tunggu tanggal lainnya. Kalau kau selesai minta berkat saja. Kau gak usah minta promosi bilang kiri kanan saudara, jangan jahat jadi orang. Bilang sama yang baru ngomong, lu yang jahat, bilang saudara. Kita tutup Alkitab kita berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kemurahan lebih dari